Hai sahabat, mari kita bahas soal yang pertama. According to passage 1, which of the following types of journalism must be objective? Menurut passage 1, yang mana dari jenis jurnalisme berikut ini yang harus bersifat objektif? Ini pertanyaan tentang detail. Objektif di sini maksudnya based on real facts and not influenced by personal beliefs or feelings. Berdasarkan pada fakta nyata dan tidak dipengaruhi oleh keyakinan atau perasaan pribadi. Jawaban yang paling sesuai adalah A. Investigative and news journalism. Bisa kita lihat di paragraf kedua. Di sini disebutkan kalau jurnalisme investigatif harus didasarkan pada prinsip fundamental yang mendasari semua jurnalisme, yaitu verifikasi dan penyajian fakta yang akurat. Verifikasi dan penyajian fakta yang akurat ini menunjukkan unsur objektivitas dari jurnalisme investigatif. Begitu juga news journalism atau jurnalisme berita. Di sini disebutkan jurnalisme berita sifatnya straightforward, tidak berbelit-belit, lugas atau objektif. Fakta disampaikan apa adanya, tanpa interpretasi opini atau pendapat pribadi. Di akhir paragraf juga disampaikan sebuah berita biasanya menyajikan fakta, peristiwa, dan informasi kepada masyarakat dengan cara lugas, akurat, dan tidak bias. Adapun reviews boleh memasukkan unsur subjektivitas pendapat pribadi. Begitu juga columns dan features. Sekarang nomor 2. What is the purpose of passage 2? Apa tujuan dari passage 2 atau teks 2? Ini pertanyaan tentang purpose atau main idea. Kita bisa temukan jawabannya dengan melihat main idea masing-masing paragraf. Biasanya ada di awal kalimat. Kita lihat paragraf pertama. Isinya tentang definisi atau pengertian feature headline. Paragraf 2 menjelaskan bahwa headline merupakan faktor penting dalam penulisan artikel feature. Setelahnya juga dijelaskan kriteria headline yang bagus. Paragraf 3 tentang cara penulisan headline yang baik. Dan di paragraf 4, penulis menginformasikan bahwa berdasarkan hasil polling atau survei dari Harris Interactive, mayoritas pembaca dewasa membaca artikel feature karena headline yang catchy, yang menarik. Sampai di sini kita bisa simpulkan bahwa tujuan passage itu adalah A. Untuk memberitahu pembaca tentang apa itu feature headline dan bagaimana cara menulis headline yang baik. Nomor 3. What is the best main idea of passage 1? Apa main idea atau gagasan utama passage 1? Ini jelas pertanyaan tentang main idea. Jadi bisa kita temukan jawabannya dengan menarik kesimpulan dari kalimat awal atau akhir masing-masing paragraf. Karena yang ditanyakan adalah main idea bacaan pertama, maka jawaban yang kita pilih harus mewakili keseluruhan bacaan atau passage 1. Kita perhatikan dua kalimat terakhir paragraf pertama. Di sini disebutkan bahwa jurnalisme ditujukan untuk tujuan dan audiens yang berbeda. Dan ada 5 jenis utama jurnalisme, yaitu investigatif, berita, review, column, dan features. Paragraf selanjutnya menjelaskan masing-masing jurnalisme utama ini. Paragraf 2 tentang jurnalisme investigatif, termasuk tujuannya untuk mengungkap kebenaran. Paragraf 3 tentang jurnalisme berita, di bagian akhirnya disebutkan bahwa berita
menyajikan fakta, peristiwa, dan informasi kepada masyarakat atau audiensnya dengan lugas, akurat, dan tanpa bias. Paragraf 4 berisi tentang review, dan paragraf terakhir tentang columns dan features. Di sini disebutkan kolumnis perlu mengembangkan gaya penulisan atau penyampaian yang khas yang mudah dikenali kalangan pembacanya atau audiensnya. Juga disebutkan tujuan features adalah untuk mengeksplorasi suatu topik secara menyeluruh. Jadi jelas main idenya adalah D. 5 bentuk atau jenis jurnalisme memiliki audiens dan tujuan yang berbeda. Pilihan A hanya disebutkan bagian skills-nya sekilas saja di paragraf terakhir. B kurang spesifik, belum mewakili keseluruhan bacaan. C hanya diwakili sebagian paragraf saja, seperti paragraf kedua, itu pun tidak mewakili main idea paragraf 2. Dan D hanya menyinggung bagian kecil dari jurnalisme yang dibahas di passage 1. Nomor 4. Which statement reflects the writer's positive attitude toward a feature article? Pernyataan mana yang menggambarkan atau menunjukkan sikap positif penulis terhadap feature article? Ini pertanyaan tentang attitude atau sikap penulis. Jadi mirip dengan pertanyaan tentang tone. Cara menjawabnya kita harus menyimpulkan dari pernyataan dalam bacaan yang menggambarkan sikap positif penulis. Sikap atau attitude yang dimaksud adalah perasaan atau pendapat penulis tentang sesuatu atau seseorang. Kalau kita perhatikan pernyataan pada pilihan jawaban yang ada, yang paling sesuai menunjukkan sikap positif penulis adalah C. Penulisan feature umumnya memenangkan penghargaan bergengsi ketika berhasil mencapai tujuan ini. Tujuan yang dimaksud dalam teks adalah mengeksplorasi topik secara menyeluruh. Di sini penulis berpendapat kalau feature writing berhasil mencapai tujuannya, maka akan bisa memenangkan penghargaan prestisius. Penyebutan prestigious awards pada teks menunjukkan penulis memandang feature writing memiliki potensi besar, baik dari segi kualitas ataupun pengaruhnya, untuk diakui dan dihargai secara luas dalam bidang jurnalisme. Nomor 5. The phrase flourishes or interpretation in passage 1 is closest in meaning to blah blah blah. Frasa flourishes and interpretation pada passage 1 paling dekat maknanya atau bersinonim dengan bla bla bla. Soal ini tentang vocabulary atau kosakata. Tinggal kita cek konteks penggunaannya pada passage 1, baris kedua dan ketiga paragraf 3. Kita baca dari kalimat sebelumnya supaya konteksnya jelas. Meskipun jurnalisme investigatif dicirikan dengan pendekatan interrogatif, jurnalisme berita dikenal bersifat lugas, tidak bertele-tele. Karena fakta yang disampaikan di sini adalah dalam konteks jurnalisme berita, maka without flourishes bisa dimaknai dengan tanpa hiasan kata-kata berlebih atau detail berlebihan yang tidak diperlukan. Misalnya gaya penyampaian yang dramatis, puitis, ditambah-tambahi dengan informasi berlebih yang tidak relevan dan sejenisnya. Or interpretation, penafsiran, penjelasan atau komentar tambahan yang berasal dari opini pribadi. Dari konteks ini, kita bisa tahu kata yang mananya paling dekat dengan flourishes adalah enrichment, yang berasal dari kata enrich, yang maknanya memperkaya atau memperindah. Dalam konteks ini berarti menambahkan detail berlebih yang tidak diperlukan. Adapun interpretation bersinonim dengan elaboration dalam hal penyampaian penjelasan tambahan yang lebih detail, kemungkinan berupa opini pribadi,
terhadap fakta yang ada. Jadi jawabannya adalah C. A. Modifikasi kata atau penjelasan. B. Perbaikan atau penjelasan. D. Kesan atau kata-kata analitis. Dan E. Rancangan atau simplifikasi. Nomor 6. Which of the following best paraphrases the sentence "An article headline is an important factor in writing an entertaining and interesting feature article" in passage 2, paragraph 2. Yang mana dari berikut ini yang paling tepat sebagai parafrasa kalimat "an article headline" sampai "feature article" di passage 2, paragraf 2. Ini pertanyaan inference. Jadi harus sahabat bandingkan antara pilihan jawaban yang ada dengan konteks makna kalimat tertentu dalam teks. Kemudian simpulkan mana yang kira-kira maknanya sama. Perlu sahabat ingat, kata paraphrase di sini kadang dalam soal lain menggunakan kata restate, menyatakan kembali. Dalam konteks pertanyaan inference bisa dimaknai dengan pengungkapan kembali makna yang sama dengan menggunakan kata-kata yang berbeda. Tinggal kita cek aja passage 2 paragraf 2, kemudian kita bandingkan dengan pilihan jawaban yang ada. Headline article merupakan faktor penting dalam menulis artikel feature yang menghibur atau menyenangkan dan menarik. Sampai sini bisa kita simpulkan yang sama maknanya dengan pernyataan ini adalah A. Karena heading article feature itu penting, heading haruslah appealing. Appealing sama dengan attractive or interesting, menarik. Dan engrossing. Engrossing artinya taking all your attention, very interesting or exciting, sangat menarik. Kata headline pada teks bersinonim dengan heading, dan kata appealing and engrossing hampir sama maknanya dengan entertaining and interesting. Nomor 7. Which of the following can be concluded from the two passages? Yang mana dari berikut ini yang bisa disimpulkan dari kedua bacaan atau teks? Soal ini meminta kita memilih jawaban berupa pernyataan yang bisa kita simpulkan dari kalimat atau petunjuk yang ada dalam kedua teks bacaan. Tinggal kita cek satu persatu. A. Dalam bentuk jurnalisme apapun, jurnalis tidak diperbolehkan memasukkan pendapatnya. Ini jelas tidak sesuai dengan informasi pada passage 1. Di sini disebutkan dalam jenis jurnalisme reviews, pendapat pribadi diperbolehkan meskipun tidak semuanya. Begitu juga dalam columns dan features. B. Menulis bentuk jurnalisme yang berbeda perlu praktek. Ini pernyataan yang benar, tapi tidak disebutkan dalam teks seperti apa praktek yang dimaksud untuk jenis-jenis jurnalisme yang berbeda-beda. C. Headline article memainkan peran yang paling penting dalam jurnalisme. Ini jawaban yang benar, karena sesuai dengan informasi dalam passage 2. Di sini disebutkan headline merupakan faktor penting dalam penulisan artikel feature, yang merupakan salah satu jenis jurnalisme. Di paragraf terakhir, penulis menyebutkan hasil polling atau survei dari Harris Interactive, yang menyebutkan bahwa faktor paling penting yang menyebabkan orang dewasa membaca artikel feature adalah headline yang menarik, catchy headlines. Di sini secara tidak langsung penulis ingin menyampaikan bahwa headline memainkan peran paling penting dalam jurnalisme, khususnya jurnalisme feature, yang juga dibahas di passage 1, paragraf terakhir. D. Headline yang bagus bisa membuat pembaca percaya pada berita. Ini tidak disebutkan dalam teks. E. Research diperlukan dalam menulis bentuk jurnalisme apapun. Pernyataan ini benar, tapi tidak disebutkan secara jelas dalam teks.